yang mungkin kakak akan sampaikan secara singkat dan inklusif, terarah, dan juga insya Allah saya ingin banget menyampaikan poin-poin yang tepat dan juga kalian bisa jadikan nanti sebagai kunci untuk kedepannya harus bagaimana, khususnya dalam bidang literasi semuanya ya. Oke, screen-nya udah. Oke, bisa masuk ke screen pertama. Silahkan selanjutnya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, ya, teman-teman yang kakak banggakan, teman-teman semuanya yang kakak apa ya, yang kakak cintai, yang kakak sayangi, dan yang kakak doakan semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malam ini kita sedikit banyak akan berbicara tentang dunia literasi dan juga tulis menulis pada umumnya, dan tentu tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu gimana sih tips dan juga trik Jitu untuk menghasilkan karya yang katakanlah karya yang bestseller. Karena memang dalam sudut pandang yang bermacam-macam dalam dunia penerbitan dan dalam dunia kepenulisan nanti, sudut pandang bestseller ini berbeda-beda berdasarkan tafsiran dari tiap penerbit dan juga dalam tafsiran bentuk genre terbitan dan juga dalam tafsiran komunitas pun juga berbeda-beda ya. Dan tentu yang menjadi hal yang menarik dalam acara kita pada hari ini adalah tentang pandemi ya. Bagaimana berkarya di tengah-tengah pandemi seperti ini, bagaimana berkarya di tengah keterbatasan seperti ini, berkarya dengan era baru, dengan new normal yang seperti ini, tentu ini adalah sejarah ya, dan ini adalah suatu momen yang harusnya kita sama-sama abadikan dalam suatu karya sastra ya. Memang dari kita kayak gini ya teman-teman semuanya, memandang bahwasanya karya sastra mungkin cuma sekedar wadah untuk kita menuangkan diksi kata-kata, paragraf, kalimat. Mungkin selama ini cuma sebatas itu, atau mungkin cuma sekedar seperti itu. Tapi sebenarnya secara lebih luas, sastra dan juga literasi pada umumnya itu mempunyai makna, mempunyai fungsi, mempunyai peran yang sangat besar dalam sebuah peradaban. Saya katakan di sini sebuah peradaban ya, karena bukan lagi sebuah komunitas atau bukan lagi sebuah masyarakat, tapi bagi sebuah peradaban. Ya, kalau kita selama ini berpikiran bahwasanya karya sastra hanya sekedar untaian kata-kata atau ungkapan perasaan kita, kemudian ditelurkan atau kemudian dijadikan menjadi suatu novel atau menjadi suatu cerpen. Kalau kita beranggapan hanya seperti itu, mungkin masih belum kafah, belum menyeluruh pandangannya. Karya sastra, kalau kita dalami lebih dalam, kalau kita lebih selami lagi sampai ke dasar-dasarnya, karya sastra itu mempunyai fungsi dan juga peran yang luar biasa, berpengaruh untuk masyarakat dan juga peradaban. Katakanlah pada tahun 1980 ya, seorang pria dari Timur Tengah, seorang Arab, seorang Arabian man yang pertama kali mendapatkan mendapatkan penghargaan Nobel ya, dan karyanya dikatakan mampu menjadi inspirasi, karyanya dijadikan sebagai suatu pedoman atau menjadi suatu fondasi utama bagi beberapa kalangan waktu itu untuk melakukan reformasi dan melakukan perubahan. Ya, ada yang tahu siapa itu? Ya. Ada yang tahu siapa? Ya, itu adalah Najib Mahfud ya. Najib Mahfud, seorang novelis dari Mesir ya. Laki-laki pertama dari Arab yang mendapatkan penghargaan Nobel dengan karyanya waktu itu trilogi Kairo ya. Katakanlah menurut Agamben dan juga menurut Agus Nur, kalau kalian kenal ya, sastrawan senior Indonesia yang mengatakan bahwasanya karya sastra adalah potret. Karya sastra adalah momentum yang paling tepat untuk kita mengabadikan suatu kejadian. Kita mengabadikan suatu momentum spesial yang
bisa kita katakan sama seperti apa yang saat ini kita jalani, apa yang saat ini kita hadapi bareng-bareng, hadapi bersama-sama saat ini adalah suatu momentum yang spesial. Apa itu? Pandemi, ya. Dari zaman dahulu, dari zaman era Najib Mahfud dan sebelumnya, dari zaman kita Pramudia Anantatur, kemudian juga yang sekarang ada Eka Kurniawan, atau yang milenial ada Kak Faisal Odang dan lain sebagainya, mereka adalah pelaku-pelaku atau pemain-pemain utama dalam ranah sastra yang menjadikan sastra sebagai wadah atau corong utama untuk menangkap dan juga mengabadikan sejarah, mengabadikan keresahan, mengabadikan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Makanya nggak heran ya, banyak karya-karya yang lahir di era pandemi seperti saat ini, banyak tulisan-tulisan yang terlahir dan juga terinspirasi dari pandemi saat ini, itu karena memang pada dasarnya karya sastra sejak dari dahulu itu dipengaruhi oleh pengarangnya yang sangat menentukan bagaimana jadi dan bagaimana bentuknya sastra, bagaimana sastra itu akan menjadi sesuatu, itu ditentukan oleh pengarangnya, dengan ideologinya, dengan latar belakangnya. Pengarang itu juga ditentukan oleh situasi dan juga keadaan yang sedang dia alami atau sedang dia rasakan pada saat itu. Ya, kalian bisa membedakan bagaimana karya-karya Pramudia Anantatur ketika beliau berada di perasingan dan ketika beliau bukan berada di perasingan. Karya-karya Buya Hamka ketika beliau berada di perasingan, ketika beliau ada di penjara, dan karya-karya beliau ketika di luar penjara itu sangat-sangat berbeda. Apa yang berbeda? Ketajaman kata dan juga makna. Karena situasi, kondisi, dan keadaan yang dialami oleh penulis ketika dia menulis itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita lahirkan melalui kata-kata. Orang yang menulis di daerah Timur Tengah, Mesir, Sudan yang panasnya kadang ekstrim sampai 48 derajat Celcius, itu tulisannya akan jauh berbeda dengan orang-orang yang menulis di daerah kutub sana. Dengan nuansa yang dingin, dengan aura yang nyaman, itu jauh-jauh berbeda. Ya, sama dengan kita, ya sama dengan istilahnya karya-karya yang lahir dari kita juga sangat ditentukan oleh yang namanya keadaan. Entah keadaan penulis atau keadaan situasi dan juga lingkungan di mana penulis itu menulis. Oke, coba teman-teman lihat semuanya ya. Kita mau sharing ya, kakak mau sharing sedikit ya. Mungkin kakak usahakan saat dalam waktu 1 jam ini kakak selesaikan ya. Semoga poinnya dapat, semoga inti dari apa yang ingin kakak sampaikan nanti kalian terima dengan baik ya. Ya, ini lihat gambarnya ya. Itu Hangka ya, bukan kakak. Itu Hangka ya. Dan penghargaan itu didapatkan tahun kemarin sih ya, di tepat 1 tahun yang ya, kisaran tanggal 28 dan tanggal 27 Februari, nah ini 26 Februari sampai 1 Maret tahun kemarin ya. Ini adalah ajang tahunan yang sudah dimulai sejak tahun, kalau nggak salah tahun 2011 ya. Ajang ini sudah ada, Islamic Book Fair Award ya, di mana 216 penerbit yang bernaung di Ikatan Penerbit Seluruh Indonesia, ratusan penulis ada di ajang ini, ada di pameran ini. Ya, ada 216 penerbit yang bersaing, ada ratusan penulis juga yang istilahnya berkompetisi untuk menunjukkan karya-karya terbaiknya. Dan ini adalah ajang tahunan. Ya. Tahun 2019 itu Ahmad Fuadi yang mendapatkan penghargaan ini. Ya, tahun sebelumnya itu bergantian Kang Albi, Terelie, Dewi Lestari, dan penulis-penulis senior. Ya, karena memang penghargaan dalam Islamic Book Fair ini cukup bergengsi ya, sampai saat ini, dan kakak belum dapat info apakah tahun ini akan diadakan lagi karena masih situasi pandemi. Tapi ini diadakan tahun kemarin, tepat sebelum pandemi. Ada ya penghargaannya, ada kategori fiksi dewasa, ada kategori fiksi anak, ada kategori non fiksi, dan banyak lagi penghargaannya waktu itu. Nah, dan tahun kemarin
Yang dapat penghargaan itu adalah penulis baru, ya. Penulis yang kakak katakan baru terjun secara profesional 1 tahun dalam ajang kepenulisan nasional profesional, dan namanya adalah Hangka. Banyak orang yang nggak tahu Hangka pada waktu itu, tapi tiba-tiba namanya masuk dalam nominasi 10 besar novel fiksi kategori dewasa yang terbaik, dan saat itu ingat banget salah satu nominasinya juga yang masuk 10 besar adalah senior kakak di Azhar, ya, senior kakak juga, panutan juga dan inspirasi kakak juga, yaitu Kang Abik. Waktu itu novelnya Kang Abik yang masuk adalah Kembara Rindu. Kakak masih ingat banget nominasi 10 besar itu. Nah, dan ternyata ini menjadi suatu keajaiban dan menjadi suatu hal yang sampai saat ini kakak pun juga masih kaget, nggak percaya, nggak nyangka juga ternyata yang mendapatkan penghargaan itu adalah Hangka. Siapa itu Hangka? Ini dia Hangka, ya. Itu gambarnya, bukan yang berbicara, ya. Ternyata Hangka yang mendapatkan penghargaan itu, ya. Kakak nggak ingin menceritakan tentang bagaimana prosesnya karena terlalu panjang, ya. Kakak ingin menyampaikan kepada teman-teman ada 3 hal yang ingin kakak sampaikan dari pengalaman kakak. Kita sama-sama menulis dari seseorang yang memulai dari nol. Kita sama-sama mempunyai potensi yang sama, kita mempunyai kemauan yang sama, kita juga mempunyai doa dan juga ikhtiar yang sama. Ada 3 hal yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman di sini. Pertama, fokus dengan kemampuan dan juga kelebihan yang kita miliki. Ya, ketika kita berkompetisi, ketika kita ikut ajang-ajang seperti ini, atau ketika nanti kita terjun dalam dunia kepenulisan secara profesional, kakak sangat berharap kepada teman-teman semuanya fokus dengan kemampuan dan juga kelebihan yang kita miliki. Ya, kebanyakan dari kita insecure terlebih dahulu melihat saingannya, insecure terlebih dahulu melihat kemampuan orang lain, sehingga kita cenderung lengah untuk melihat fokus terhadap kemampuan yang kita miliki, keunggulan yang kita miliki, sehingga kita terlalu fokus dengan kemampuan orang lain, akhirnya kita nggak maksimal. Apa yang kakak ingin sampaikan di awal, bahwasanya kita mempunyai potensi itu, kita semua mempunyai kemampuan itu. Kakak selalu percaya bahwasanya nggak ada sebenarnya namanya bakat itu. Yang ada adalah bahwasanya skill apapun itu bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan. Termasuk juga dalam dunia tulis menulis, asalkan pertama kita menyadari terlebih dahulu apa kemampuan kita, kemudian kita menyadari di mana keunggulan dan juga kelebihan kita. Sehingga ketika kita nanti masuk dalam ranah persaingan, kita nggak perlu takut dengan kemampuan orang lain, karena kita sudah terlalu fokus dengan kemampuan kita sendiri. Ya, kita sudah mampu fokus dengan kemampuan kita sendiri, insya Allah selanjutnya akan lebih mudah. Kemudian, di poin yang sama, jangan silau dengan kemampuan orang lain. Insecure dengan kesuksesan orang lain, insecure dengan keberhasilan orang lain. Teman-teman, semuanya harus ingat, dimanapun kalian berada dan bagaimanapun kondisi kalian saat ini, satu hal yang harus kalian ingat dan juga harus kakak ingat selamanya, bahwasanya bentuk, waktu, dan giliran sukses seseorang itu berbeda-beda. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan bentuk sukses kita dengan bentuk sukses orang lain, waktu sukses kita dengan waktu sukses orang lain, karena kita mempunyai panggung yang berbeda-beda, kita mempunyai waktu yang berbeda-beda. Maka jadilah yang terbaik dengan versi kita sendiri, jadilah yang terhebat di waktu kita masing-masing. Jadi jangan terlalu insecure, ya, jangan terlalu overthinking, ya, apalagi momen-momen di mana kalian sebelum tidur, ya, biasanya seperti itu kan, mau tidur overthinkingnya biasanya nambah, ya. Mau tidur biasanya overthinkingnya, apalagi mau tidur buka-buka story IG, mau tidur buka-buka feed IG-nya orang, melihat kesuksesan orang, wah ini udah nikah, udah punya anak 3, saya masih jomblo dan lain sebagainya, ini udah lulus kuliahnya, saya skripsi aja masih belum kelar. Kadang hal-hal seperti itu pada momentum seperti itu akan menjadikan kita terlalu overthinking, dan juga overthinking yang berlebihan pada waktu yang salah juga akan sangat berbahaya untuk mental kita selanjutnya.
Oke, teman-teman, pertama fokus dengan kemampuan kita, kemudian jangan pernah silau dengan kemampuan orang lain dan juga bentuk sukses orang lain. Ya, dimengerti? Ya, kakak terlalu cepat ngomongnya atau gimana? Pas ya? Atau mau kakak lambatkan lagi nanti ngantuk kalian? Ya, kemudian terakhir dari apa yang kakak sampaikan, ya pastikan ketika kita menikmati, istilahnya kita harus terlebih dahulu menyatakan atau mengakui bahwasanya kita bahagia dengan proses yang kita tentukan, bahwasanya kita bahagia dengan proses yang akan kita jalani. Ya, kakak nggak menganjurkan kalian untuk menjadi seorang penulis atau terjun dalam dunia tulis menulis dalam bentuk apapun ketika kalian masih merasa bahwasanya menulis adalah beban. Ketika kalian masih merasa bahwasanya dunia tulis menulis, literasi itu adalah suatu momok yang menakutkan bagi kalian, kakak sangat menganjurkan untuk jangan dulu deh terjun ke sana, karena nanti kalian akan terlempar atau terlepas sendirinya dari rel atau jalan yang akan kalian lalui. Karena rel ini, kereta ini, jalan menuju menjadi seorang penulis itu akan banyak rintangan, akan banyak hambatan, dan kunci utama untuk menghadapi hambatan itu adalah enjoy, menikmati prosesnya dan bahagia dengan apa yang telah kalian pilih. Atau kakak itu punya jargon atau slogannya, hadapi, hayati, cintai terlebih dahulu, kemudian nikmati prosesnya. Ya, mau tidak mau kita harus menghadapi apa yang telah kita tentukan. Ketika kita sudah selesai untuk memilih dan kita memutuskan untuk maju ke depan, itu kita berarti sudah memutuskan untuk berani menghadapi. Ya, ketika kita sudah menghadapi, hayati semuanya, nikmati semuanya. Ya, kemudian apa yang kita hadapi dan apa yang kita lakukan, cintai dengan sepenuh hati. Apapun pekerjaannya, apapun bidangnya, hal pertama yang kita lakukan bareng-bareng adalah mencintai apa yang telah kita pilih dan mencintai apa yang kita kerjakan. Sepakat semuanya ya? Ya agak itu sih sebenarnya memang agak-agak mungkin agak-agak terdengar kekanak-kanakan mungkin ya, bagi kalian yang sudah jenuh dengan motivasi kepenulisan, tapi ini bagus untuk sama-sama kita renungkan ya, karena istilahnya kalau kata orang Jawa itu ping sewu ya, nasihat, motivasi, ilmu, pengetahuan itu jangan pernah bosan, ulang ping sewu 1000 kali pun nggak masalah, karena kita nggak akan pernah tahu keberapa kalinya ilmu itu benar-benar melekat di kita dan kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak orang. Oke, next silahkan Kak. Oke, nah, nah ini siapa wanita cantik ini? Ini ibu kakak ya, mirip nggak? Orang nggak mirip sih. Nah, ini ibu kakak ya. Sebelumnya minta doanya untuk beliau karena beliau lagi kurang sehat ya. Minta doanya semoga beliau segera disembuhkan, semoga kembali diberikan kesehatan dan juga kenyamanan dalam beraktivitas. Ya. Nah, selanjutnya yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman adalah kita sudah tahu keunggulan kita sudah mengerti kelebihan kita kurangnya di sini, kita bagusnya di sini, dan kita punya kemampuan yang lebih daripada orang lain di bagian ini. Kita udah tahu. Nah, tapi jauh sebelum itu ada hal mendasar atau ada fondasi yang lebih penting katakan untuk kita sama-sama selesaikan terlebih dahulu. Ya, ada hal-hal fundamental, ada hal-hal mendasar yang betul-betul harus kita selesaikan sebelum kita memasuki ruang itu, sebelum kita memutuskan untuk terjun ke dalam kolam tulis menulis atau terjun dalam kolam apapun, bidang apapun, seperti apapun bentuknya. Ada hal-hal fundamental yang terlebih dahulu harus kita selesaikan bareng-bareng. Ini sederhana tapi kadang sering terlupakan. Ya, ini mendasar tapi sering banget nggak dikerjakan. Sehingga akibatnya apa?
Banyak orang yang oleng di tengah jalan, banyak orang yang menyerah di tengah jalan, banyak orang yang akhirnya mundur setelah lelah dengan rintangan dan lelah dengan hambatan yang dia hadapi. Kakak mempunyai asumsi bahwasanya hal-hal seperti itu terjadi. Ya, hal-hal seperti itu kita harus terima karena pada dasarnya kita belum menyelesaikan hal-hal yang paling fundamental dalam hidup, bukan dalam hidup kita sih ya, dalam pekerjaan yang kita pilih, dalam kegiatan yang kita cintai, dalam langkah yang ingin kita pilih. Apa itu? Apa alasannya? Apa motivasinya? Apa komitmen? Ya. Gak usah jauh-jauh. Misalkan ketika kalian nanti rata-rata udah kuliah ya, ketika kalian masuk dunia perkuliahan, setelah dunia perkuliahan kita masuk dunia kerja, ya, ada banyak ragam dan juga ada banyak variasi bidang yang akan kita pilih dan ada yang akan kita masuki. Ada banyak kegiatan yang akan kita hadapi. Kegiatan apapun itu, hal pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Hal pertama yang harus kita tanyakan kepada sanubari kita yang paling dalam adalah sebenarnya kita melakukan itu alasannya apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Kadang ketika kita melakukan sesuatu kita masih belum tahu, kita masih belum ngeh, kita masih belum sadar sebenarnya kita mengerjakan ini untuk apa. Kita kuliah semisalkan katakanlah di di kedokteran atau di hubungan internasional dan lain sebagainya. Ketika kita masuk kita cuma ikut-ikutan tanpa alasan dan juga tanpa motivasi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Ya. Akhirnya di tengah jalan kita seperti mayat hidup, zombie, atau seperti asteroid katakanlah yang mengelilingi planet-planet yang cuma numpang, yang cuma nebeng, teman ke hulu ikut ke hulu, teman ke hilir ikut ke hilir, teman lompat ke jurang ikut lompat ke jurang. Itu adalah orang yang latah. Orang yang latah adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip dan juga tidak mempunyai alasan, komitmen, motivasi, tujuan mengapa dia melakukan hal-hal itu. Maka pun dalam dunia tulis menulis teman-teman semuanya, ya, kita harus selesai terlebih dahulu dengan alasan. Kita harus selesai terlebih dahulu dengan tujuan dan juga komitmen. Ya, sama dengan kakak. Ya. Kakak contohkan seperti apa sih alasan, seperti apa sih motivasi. Kalau kakak sendiri menjadikan orang tua kakak, menjadikan ibu kakak sebagai salah satu motivasi dan juga komitmen terbesar kakak. Kakak dulu punya janji dengan ibu kakak, ya, 2 tahun yang lalu, ke awal, di mana kakak menjadikan sosok ibu sebagai inspirasi dan juga menjadi tujuan bagi kakak. Kakak waktu itu belum menulis secara profesional, belum menulis secara serius, tapi kakak ingat kakak pernah berjanji kepada ibu, Bu, nanti tahun depan pengen banget ngebahagiain ibu di hari ulang tahun. Hadiahnya itu beda dari yang lain atau beda dari yang biasanya. Tapi hadiahnya nanti adalah buku. Hadiahnya buku. Gitu kan. Buku pertama. Dan itu menjadi doa, itu menjadi tantangan juga dari ibu kakak waktu itu. Semoga nanti huruf-huruf atau angka-angka yang kamu tulis dan yang kamu torehkan itu menjadi suatu manfaat, menjadi suatu investasi bagi kamu, bagi ibu, dan juga bagi keluarga di dunia dan juga di akhirat. Karena memang misi dalam dunia tulis-menulis, ya, misi dan juga visi dalam dunia karya adalah investasi menuju keabadian. Investasi menuju keabadian ini diganjarnya adalah pahala dunia dan akhirat. Jadi kalau kakak sendiri jujur pada waktu itu menjadikan ibu kakak sebagai motivasi terbesar, alasan terbesar dan juga komitmen terbesar kakak untuk mulai menulis, ya. Dan akhirnya hari ke hari waktu itu kakak bahkan bisa menyelesaikan novel pertama kakak sebulan, ya. Novel pertama itu selesai sebulan waktu itu, padahal kakak lagi tahun terakhir di Al Azhar lagi sibuk-sibuknya, tapi alhamdulillah dengan komitmen itu, dengan alasan itu, dengan tujuan itu bisa tercapai.
Ya. Bahkan novel 1/4 itu selesainya 3 minggu. Ya, selesainya 3 minggu itu juga dengan motivasi dan juga tujuan yang kuat. Ya, jadi apa yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya? Sebelum kalian belajar lebih jauh bagaimana menjadi seorang penulis, bagaimana membuat novel, bestseller, dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu harus tahu. Kalau bisa kalian tulis gede-gede di kamar kalian, di buku catatan harian kalian, tulis apa aja sih yang menjadi alasan dan juga komitmen untuk kalian, mengapa kalian menulis. Ya. Itu untuk apa, Kak? Itu untuk menjadi bensin untuk kalian, menjadi charger untuk kalian. Kakak sendiri jujur pasti merasakan, semua penulis pasti merasakan pada posisi di mana semangatnya menurun, inkonsistensi dalam menulis, dan banyak hal. Tapi kalau kakak sendiri jujur, kakak akan selalu bertanya, apa sebenarnya alasan dan juga motivasi serta komitmen yang kakak camkan di awal. Masa masih sependek ini perjalanannya kakak udah nyerah. Masa masih sedekat ini jarak perjalanannya maka kakak udah mau mundur. Ada kakak seperti itu. Ya. Melihat motivasi, melihat komitmennya itu akan menjadi pemacu semangat lagi. Jadi pemantik bagi diri kita untuk jadi lebih baik ke depannya. Ya. Banyak hal yang bisa kita jadikan motivasi, banyak hal yang bisa kita jadikan komitmen kenapa kita menulis, dan kakak harap kalian bisa menemukan komitmen itu, kalian bisa menemukan alasan itu nanti ke depannya. Ya. Gak usah muluk-muluk, ya, gak usah bertele-tele, maksudnya nggak usah susah-susah, kan saya ingin jadi penulis bestseller yang royaltinya ratusan juta. Jangan dulu berpikiran seperti itu. Ya. Ketika kita menulis untuk hal-hal yang duniawi seperti itu, kakak lebih menyarankan untuk nggak usah jadi penulis, karena dunia tulis menulis tidak menjanjikan hal itu. Kak, saya ingin menjadi penulis yang terkenal. Hey, gak semua penulis itu terkenal, dan gak semua penulis mencari ketenaran dalam dunia tulis menulis. Kakak bahkan cenderung untuk mengatakan jangan menjadi penulis dengan tujuan-tujuan seperti itu. Untuk tujuan duniawi, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi populer. Jangan jadikan dunia tulis menulis sebagai kendaraan. Kalau kalian ingin tenar, mending jadi artis, ya, atau bikin hal-hal yang viral. Kalau kalian ingin jadi istilahnya mengumpulkan pundi-pundi duit, mending jadi pengusaha atau jadi istilahnya bos batubara mungkin, atau bos tambang dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan jadikan dunia tulis-menulis dengan niat-niat yang seperti ini. Ya, kalau ingin jadi penulis, niatkan secara sederhana, ini menjadi investasi saya, Kak, untuk nanti di dunia dan juga di akhirat ganjarannya akan saya terima. Kak, saya ingin jadi penulis itu agar bisa menginspirasi orang lain, agar diri saya menjadi lebih baik. Ya, karena kita nggak akan pernah tahu kata mana, huruf apa, dan halaman keberapa yang nanti akan menjadi tonggak atau menjadi momentum orang lain untuk menjadi lebih baik. Dan ketika orang lain menjadi lebih baik, dan ketika orang lain menjadi lebih dekat kepada Tuhan misalkan, dan mungkin nanti di surga ketika seseorang itu nanti masuk ke surga, ya, bisa saja nanti dia akan menarik kita. Tuhan, saya menjadi baik seperti ini karena saya membaca tulisannya, katakanlah tulisannya Mbak Anissa atau Mbak Enda atau Mas Irawan mungkin kan, itu bisa saja terjadi, dan itu tidak akan istilahnya orang yang menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik, ya ganjarannya sama dengan apa yang dilakukan dia ketika dia mendapatkan inspirasi tersebut. Ya, jadi teman-teman, yang kedua, ayo kita sama-sama cari komitmennya, ayo kita sama-sama cari tujuannya apa, ya, apa. Nah, oke, next, selanjutnya tokoh-tokoh inspirasi. Dulu pernah kakak mendapatkan tugas seperti itu. Teman-teman yang lain wawancaranya siapa? Wawancaranya guru-guru, wawancaranya
kiai-kiai, wawancaranya pimpinan pondok. Tapi kalau kakak dulu wawancaranya siapa? Kakak dulu wawancaranya itu wawancaranya Boe itu loh. Boe yang sering bantu-bantu pondok, sering-sering bagiin nasi di dapur. Kakak wawancaranya dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kakak berpikiran bahwasanya mereka lah seseorang yang mempunyai pengalaman. Mereka lah seseorang yang mempunyai hikmah, mempunyai pengalaman dan juga pengalaman yang lebih dari siapapun ketika di pondok. Bayangkan juga, 50 tahun di pondok dan sudah selama itu membagikan nasi untuk santri-santri. Nah, itu adalah suatu hal yang luar biasa dan itu menjadi sudut pandang yang berbeda. Oke, itu step yang pertama. Jadilah pencari sejati yang mampu mencari ide dan juga mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang istimewa. Oke, nah ini kita lihat screen ya. Di screen itu ada 2 buku kakak dan tahun ini insya Allah beberapa bulan lagi insya Allah. Dari Januari sebenarnya udah mau launching buku tapi selalu terkendala oleh tugas-tugas kuliah dan juga terkendala dengan beberapa revisi yang ternyata susah juga. Di satu sisi kuliah, di satu sisi mikirin karya itu kakak belum terbiasa waktu itu. Walaupun dulu waktu di zaman S1 pernah melakukan itu, tapi ketika sekarang perlu penyesuaian yang ekstra. Doanya untuk karya kakak yang ketiga. Ya ini 2 karya kakak, 5.1 koma, kemudian juga 1/4 nanti dan kembali yang mendapatkan penghargaan buku Islam terbaik kategori fiksi dewasa. Nah, ketika kita sudah berbicara panjang tentang komitmen tadi, kita sudah berbicara panjang tentang alasan kenapa kita menulis, sudah berbicara panjang tentang kemampuan diri kita, nggak boleh insecure dengan kesuksesan orang lain, dengan kemampuan orang lain, fokus dengan diri sendiri, maka hal selanjutnya yang kita lakukan untuk menjadi seorang penulis adalah action. Kalian sering dengar nggak? Kalau sutradara mau mulai film itu, dia bilang apa? Dan tanpa kata-kata itu, film apapun nggak akan bisa dimulai syutingnya. Apa? Kamera, rolling, action. Ya, kamera, rolling, action. Apapun filmnya, pasti dimulai dengan kamera, rolling, action. Ya. Dalam penggarapan film tentu ada skenario, ada skrip film, ada adegan yang dipersiapkan, ada latihannya. Tapi tanpa tanda-tanda dari sutradara, kamera, rolling, action, nggak akan bisa dimulai dan nggak akan selesai film. Nah, sama dengan dunia tulis-menulis teman-teman ya. Setelah kita tahu komitmennya, selanjutnya yang kita perlukan adalah action kita. Next, selanjutnya, apa itu action dan bagaimana itu action dan apa aja itu action. Nah, kita merumuskan action itu dalam A sampai Z. A, action sekarang juga. B, bekali action dengan ilmu, pengetahuan, wawasan. Ya. Jangan cuma sekedar action. Action tanpa ada ilmu, actionnya sia-sia, capek. C, cari peluang untuk action. Cari momentum, cari kesempatan. Peluang itu tidak ditunggu, tapi diciptakan. Peluang itu dibuat. Tidak cuma digugu, kemudian ditunggu, datang sendiri, nggak akan pernah ada. Ya, ini bedanya orang yang mau dan orang yang tidak. Peluang itu diciptakan. Kak saya ingin jadi seorang usaha dan lain sebagainya, tapi tidak pernah memulai action, tidak pernah menciptakan peluang untuk action, nothing. Tidak ada apa-apa. Dengan action mempercepat rezeki, ya. Energi terbesar dalam action adalah kemauan. Kita udah selesai dengan ini, ya, kemauan. Sebelum kita mencapai komitmen, sebelum kita mencapai alasan, tentu kita harus selesai dengan kemauan. Ingin jadi penulis, ya udah, alhamdulillah sudah ada mau di situ. Kemudian fokus.
Fokus adalah modal utama dalam action. Ya, kita sudah tahu kita ingin apa, kita sudah tahu tujuan kita apa, tinggal jaga konsentrasi, tinggal jaga fokus, jaga konsistensi, jaga istiqomah, jaga ketekunan kita dengan apa yang ingin kita capai. Ya. G, gerakan action dengan doa. Ada action, ada ikhtiar, ada juga doa, tawakal. Jangan lupa, libatkan Allah, libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Allah setiap hari dalam segala hal. Kalau kakak itu dari dulu punya resep sih. Ini dari ibu kakak juga dari kecil. Jadi sebelum sholat duha itu setiap hari itu mulai dengan sholat istikharah 2 rakaat. Jadi sholat istikharah itu teman-teman bukan cuma untuk meminta petunjuk di antara 2 pilihan. Sholat istikharah itu bukan cuma, wah saya mau dilamar nih, saya mau istikharah. Wah saya dilamar 3 laki-laki, saya dilamar 2 laki-laki, saya mau istikharah. Allah kasih pilihan yang mana. Istikharah itu bukan sesempit itu memaknainya, tapi istikharah itu setiap hari, setiap saat. Tujuannya agar apa yang kita pilih, agar apa yang kita putuskan, agar apa yang kita inginkan itu selalu ada Allah di dalamnya. Ketika kita melangkah hari itu, sebelum sholat duha, kita istikharah dulu, semoga hari ini segala hal yang kita lakukan, segala ucapan yang kita ucapkan, segala pikiran yang kita pikirkan, itu ada Allah di dalam. Jadi seperti itu yang namanya istikharah ya. H, harus persiapan diri untuk action. I, ingat Tuhan dalam setiap action kita. J, jangan menyerah sebelum action. K, kita tergantung action kita. Next, huruf apa? Huruf K. Selanjutnya, L, lingkungan mempengaruhi action. Ya. Sehebat apapun kita, seistimewa apapun kemampuan kita, apabila berada pada gelas yang salah, apabila berada pada lingkungan yang kurang tepat, itu akan jadi kurang maksimal. Ya. M, membuang semua penghalang untuk action. N, niat akan hanya selalu menjadi niat kalau tidak action. Niatnya ada tapi nggak pernah dilakukan, sama aja. Ya. O, obat kegagalan adalah segera kembali action. P, proses kesuksesan mulai berjalan ketika action. Q, kualitas kemauan dinilai dari kualitas action kita. R, rahasia sukses hanya diketahui dengan action. S, sukses hanya diraih dengan action. T, tekadkan hati untuk mulai action. U, usaha manusia dinilai dari action. V, variasi strategi diperlukan dalam action. Kita harus selalu punya opsi. Kita harus selalu mempunyai plan lain. Kita harus realistis. Kita punya keinginan, tapi realita selalu punya keadaan. Jangan jadi orang yang terlalu idealis sehingga kita terjebak dalam keidealisan kita. Sehingga kita tertinggal. Sehingga kita mati. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Ya, makin dewasa, makin bertambah umurnya, kita harus selalu menjadi orang yang lebih realistis dalam segala hal, lebih fleksibel. Ya. W, wujudkan impian dalam action. X, ekstra sabar dalam menjalankan action. Y, yakinlah hasil yang baik akan didapat setelah action. Z, sekarang ayo kita action. Gak apa-apa, dipaksakan sedikit. Jadi semuanya udah mengerti step selanjutnya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah, ayo kita sama-sama mulai action. Oke, selanjutnya, next. Kita percepat ya sedikit lagi. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang kakak katakan kepada teman-teman, step-stepnya. Ya, step-stepnya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita memutuskan untuk action, bagaimana kita ingin menjadi seorang penulis, bagaimana kita menciptakan sebuah buku. Ini step-stepnya yang kakak rangkum dalam perjalanan kakak di 2 buku pertama kakak pertama, seperti yang kakak sampaikan di awal.
menjadi pencari sejati terlebih dahulu. Temukan ide, temukan gagasan, dan juga temukan wacana yang paling tepat dan yang paling relevan untuk masyarakat kita, yang paling relevan untuk sasaran yang kita tuju. Ya, misalkan sasarannya adalah masyarakat adik-adik milenial generasi Z, maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan mereka. Kita harus menyesuaikan dengan selera dan juga kesukaan mereka. Ya. Jangan kalian misalkan fokusnya di kalian ingin katakanlah ingin menyasar yang namanya anak-anak milenial yang suka bacaan-bacaan ringan, tenlit, atau katakanlah bacaan-bacaan romantis, ya, seperti karya-karyanya Fiersa Besari, Boy Chandra. Mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, kemudian kalian datang dengan karya-karya yang modelnya seperti novelnya Kang Abik yang islami dan religius, ya itu kurang tepat. Ya. Apa yang kalian tuju dan apa yang kalian miliki kurang tepat. Makanya harus kalian sesuaikan dengan siapa yang kalian sasar, siapa yang kalian kejar untuk membaca dan juga menikmati karya-karya. Ya. Kedua, ketika kalian sudah mempunyai yang namanya ide, baru medianya apa? Ide kalian mau kalian tulis dalam bentuk fiksi kah? Atau dalam bentuk non-fiksi kah? Mungkin kalian sudah tahu semua ya apa perbedaan fiksi dan non-fiksi. Kakak berpikiran seperti ini, karena kakak sekarang sedang fokus di fiksi, walaupun kakak juga sedang menyusun karya non-fiksi juga, tapi kakak lebih fokus di dunia fiksi saat ini. Kenapa? Karena kakak berpikiran seperti ini. Ya, banyak orang yang mendapatkan ide, banyak orang bukan ide, banyak orang yang istilahnya ketika dicekcoki atau diberikan wejangan-wejangan, diberikan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat secara serius dengan kata-kata yang serius, ya, yang identik dengan karya-karya non fiksi, banyak orang yang nggak bisa terlalu menerima. Banyak orang yang mungkin akan bebal di otaknya, akan mantul, akan malah kebalik, dia nggak bisa menerima itu. Ada golongan yang seperti itu. Ya, tapi ketika hikmah, ketika pesan itu disampaikan melalui kisah, ketika pesan itu disampaikan melalui cerita-cerita, ya, dia bisa menerima, ya, dia bisa mendapatkan hikmahnya dan juga bisa mendapatkan manfaatnya. Banyak orang yang seperti itu, makanya kakak lebih condong ke dunia fiksi. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, ya kalau kalian pelajari lebih dalam, 2/3 Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah Al-Qasas, ya. Makanya di Al-Quran sendiri sudah dicontohkan bahwasanya lebih banyak kisah-kisah daripada cuma sekedar peringatan atau cuma sekedar larangan, tapi lebih banyak kisah-kisah. Kedua, ya, kalian tentukan mau fiksi atau non fiksi. Ya, kalau fiksi berarti lebih ke arah novel, kalau non fiksi itu berarti lebih ke karya ilmiah. Karya ilmiah biasanya memerlukan referensi, karya ilmiah memerlukan rujukan, ya, kutipan-kutipan perkataan dari siapa, ya, dalil-dalil atau istilahnya rujukan yang harus kalian pertanggungjawabkan itu ada dalam non fiksi. Ya, step ketiga adalah membuat outline. Ini penting teman-teman ya. Siapapun kita, kakak anjurkan banget ingin menjadi penulis, apalagi penulis buku yang bestseller, ciptakanlah outline. Outline itu apakah kerangka? Kerangka yang tepat, kerangka yang jelas, dan juga kerangka yang bertanggung jawab. Ya, membuat outline itu penting. Outline itu apakah fungsinya? Outline itu fungsinya untuk mengarahkan kita supaya tepat sasaran, supaya kita nggak kemana-mana. Jadi outline itu secara garis besarnya adalah kira-kira real kita tuh gimana. Nggak usah terlalu rinci dan nggak usah terlalu spesifik dan nggak usah terlalu detail. Kerangka itu cukup yang secara garis besar menggambarkan bagaimana buku kita akan tercipta. Kalau dalam dunia fiksi itu ada yang namanya skema alur, piramida alur, ya. Dalam cerita itu ada yang namanya pengenalan tokoh, ada yang namanya pengenalan, kemudian ada yang namanya istilahnya
narasi, ada lagi yang namanya klimaks, ada lagi yang namanya penurunan konflik, ada yang namanya ending dan lain sebagainya. Itu dalam dunia fiksi. Ya, ada yang namanya tokoh, ada yang namanya latar, ada yang namanya apalagi plot. Nah, itu dalam dunia fiksi. Beda lagi dengan yang namanya outline dalam non fiksi. Ya, itu penting. Kemudian membuat jadwal kepenulisan. Nah, ini maksudnya kenapa ada yang namanya jadwal kepenulisan, ini sangat berkaitan erat teman-teman dengan yang namanya kedisiplinan, ketekunan dan juga mentor. Ya, 2 poin ini membuat jadwal kepenulisan secara tekun atau secara disiplin, kemudian juga penting bagi kita untuk mempunyai mentor. Poin kelima, untuk memulai menulis sesuai jadwal, untuk menulis sesuai dengan apa yang kita rencanakan di outline kita, kalau bisa itu didampingi oleh mentor. Apakah fungsinya mentor? Gini loh analoginya. Ya, aku punya analogi, misalkan kalian ada 2 orang, misalkan katakanlah si A dan si B yang sama-sama ingin mendaki gunung Gunung Rinjani katakanlah. Ya, si A dan si B ingin mendaki Gunung Rinjani. Si A mendaki Gunung Rinjani tanpa didampingi oleh siapapun. Si B mendaki Gunung Rinjani didampingi oleh guide tour yang sudah puluhan kali naik turun Gunung Rinjani. Ya. Pertanyaannya, dari 2 orang ini, kira-kira siapa yang akan mempunyai peluang lebih besar untuk selamat kembali dari Gunung Rinjani, sampai ke Gunung Rinjani, kemudian selamat kembali lagi balik ke tempat awalnya? Siapa kira-kira? Tentu yang didampingi oleh mentor, tentu yang didampingi oleh guide tour. Begitu juga dalam dunia kepenulisan, mereka mengibaratkannya seperti itu. Karena ketika seseorang terjun dalam dunia kepenulisan dan dia didampingi oleh mentor, fungsi dari mentor ini adalah untuk memberitahu, hey, ini loh Gunung Rinjani itu nanti jurangnya di sini. Yang terjal dari bukitnya itu di bagian ini. Nanti ada yang menurun di sini. Ketika sudah diberitahukan informasi seperti itu, kita sebagai seseorang yang didampingi akan lebih waspada, akan lebih tahu bagaimana menyikapinya, akan lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan. Nah, seperti itu juga dalam dunia kepenulisan. Ya. Jadi penting, ya kakak dulu jujur kalau nggak ada mentor kakak kan nggak akan bisa menulis dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 3 minggu. Karena kamu punya mentor yang disiplin, kamu punya mentor yang luar biasa galak dan juga tegas. Alhamdulillah itu bisa kakak selesaikan. Ya. Kemudian itu tadi stepnya, kalian buat jadwal, kalian konsisten untuk memulai sesuai dengan jadwal kalian, kemudian masuk dalam tahapan revisi. Ya. Revisi ini di akhir, selesaikan dulu. Ya, jangan kalian nulis separagraf, dibaca lagi, ulang lagi, revisi dihapus. Baca 2 paragraf, paragraf kedua nggak nyambung sama paragraf pertama, akhirnya paragraf pertama dihapus, paragraf kedua ditulis, ditetap dipertahankan. Habis itu paragraf ketiga nggak bagus, nggak sesuai, akhirnya dihapus lagi paragraf kedua. Gitu aja terus sampai habis, akhirnya buku kalian nggak bakalan jadi kalau kayak gitu. Ya, kalau kakak sarankan tulis dulu sampai selesai. Ya, tulis dulu, nggak usah sering-sering dihapus, baca dulu, nanti ketika kalian sudah selesai baru masuk tahap revisi. Di sini kalian bisa menyeleksi dan bisa memfilter mana aja bagian-bagian yang kurang tepat, mana aja bagian-bagian yang terlalu basa-basi, mana aja bagian-bagian yang perlu kalian perbaiki. Nah, habis itu baru masuk ke ranah dunia penerbitan. Nantilah kalau kalian membahas tentang dunia penerbitan, ya itu banyak ragamnya dan juga banyak lika-likunya. Nanti kita sharing tentang pengalaman-pengalaman gimana caranya masuk ke penerbit, khususnya penerbit-penerbit yang mayor. Ya, penerbit yang mayor itu dikatakan mayor karena mereka mempunyai relasi yang luas di seluruh toko buku di Indonesia. Mereka mempunyai jangkauan yang lebih banyak dan tentu mempunyai relasi yang lebih lengkap. Ya. Kakak juga pernah menulis secara indie dan memang dari segi keuntungan secara royalti mungkin lebih besar, tapi dari segi jangkauan itu cuma terbatas dari komunitas kita saja.
Dan yang terakhir, yang penting banget juga untuk kita lakukan adalah jangan pernah malu untuk mempromosikan buku dan juga karya-karya kita. Apalagi kita sekarang hidup di era media sosial seperti ini. Kalau zaman dahulu orang promosi buku itu harus lewat Gramedia dulu. Kan kalau zaman sekarang media sosial sudah ada seperti ini, sudah secepat ini, sudah seluas ini, tanpa ada Gramedia pun kita bisa promosi buku kita. Jadi itu secara singkat teman-teman step-stepnya ya. Next selanjutnya sedikit lagi biar kakak singkat. Sudah jam berapa kita? Sudah hampir jam 10 ya? Silakan selanjutnya. Oke, sip. Nah, ya, hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian sudah memutuskan menjadi seorang penulis. Pertama, please ya kakak mohon jadilah penulis yang lebih peka terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, penulis ketika jalan ke pantai, penulis ketika jalan ke gunung itu enggak rame-rame sendirian tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, kalau apalagi penulis fiksi ketika jalan-jalan ke pantai itu usahakan untuk pejamkan mata, renungkan bagaimana sih deru ombak, bagaimana sih bunyi desiran angin itu seperti apa. Sehingga ketika kita sudah mempunyai pengalaman itu akan menumbuhkan yang namanya ketajaman kata. Ya, ketika kita sudah menghayati, ya kita sudah mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi, kita akan lebih bisa menghayati dan juga akan menumbuhkan ketajaman kata di dalam. Ya, kemudian jadilah penulis yang sabar dan juga tekun dalam berproses, ya karena semuanya memerlukan yang namanya proses, semuanya memerlukan yang namanya step by step. Ya kita nggak mungkin tiba-tiba simsalabim abrakadabra menjadi penulis yang terkenal di mana-mana atau menjadi penulis yang memang ada yang seperti itu tapi ya jarang ya, dan kebanyakan orang-orang yang sukses, katakanlah seperti penulis-penulis yang kita kenal, semuanya berdarah-darah terlebih dahulu, semuanya melalui fase-fase yang bahkan bisa dikatakan sebagai fase terendah dalam karir mereka, mengalami kegagalan berulang kali, dan itu pasti mereka rasakan sebelum sukses sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir, hal yang perlu kalian perhatikan dari sekarang, berpikirlah untuk menjadi penulis yang istimewa. Penulis yang istimewa adalah penulis yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Maksudnya sudut pandang yang berbeda gimana? Gini loh, kalau kakak sebutkan semisalkan, ayo teman-teman komunitas pena senja, ya, akan mempunyai satu kata. Tolong coba pikirkan dan renungkan dari kata ini, pikirkan sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, masuk ke poin terakhir tadi. Yang ini saya sampaikan adalah tentang menjadi penulis yang istimewa. Penulis yang istimewa itu seperti apa? Penulis yang istimewa adalah penulis yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda seperti apa? Contohnya, mungkin ketika kita mengatakan kata-kata hitam dalam benak kita, dalam pikiran kita pasti yang terlintas adalah gelap, kesedihan, atau warna lain dari putih, atau warna yang menunjukkan tentang kekecewaan atau istilahnya keresahan dan lain sebagainya. Tapi penulis yang mempunyai sudut pandang yang istimewa, sudut pandang yang berbeda, ketika dia disuruh untuk menceritakan tentang warna hitam, dia mempunyai pikiran yang lain. Dia mempunyai jalan berpikir yang berbeda. Jika dia dikatakan tentang warna hitam, mungkin dia akan berkata seperti ini. Hitam selalu datang terlambat. Hitam berjalannya lambat dan juga lelet. Hitam kemana-mana selalu ditunggu oleh teman-temannya. Hitam sangat-sangat
tidak pernah tepat waktu, sehingga teman-temannya mulai jengkel. Ya, saking jengkelnya, akhirnya teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan hitam ini selama-lamanya. Itulah asal muasal kenapa warna pelangi tidak ada warna hitam. Mejiku Hibiniu, teman-temannya warna merah, jingga, kuning, dan yang lainnya sudah muak dengan hitam, dan akhirnya hitam ditinggalkan selama-lamanya. Ya, penulis yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, penulis yang mempunyai sudut pandang istimewa selalu mempunyai plot-plot yang tidak terduga, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Jadi penulis yang istimewa peka terhadap keadaan yang ada di sekitar kalian, terutama dengan masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian juga jangan pernah mudah menyerah dan terus tekun berproses. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti 3 slide terakhir di akhir aja sebagai closing statement di akhir. Itu yang kakak sampaikan untuk pertama ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kita langsung tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Tak terasa sudah 2 jam lebih kita mendengarkan materi yang telah beliau sampaikan. Oh, dan sungguh sangat luar biasa yang telah beliau sampaikan. Sangat banyak dan sangat jelas serta sangat kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Mengingat waktu sudah larut, karena di sini juga teman-teman kita juga ada di bagian tengah juga. Nah, silakan kepada 2 peserta dipersilakan untuk bertanya. Boleh melalui room chat atau raise hand, atau langsung bertanya dan tolong nyalakan videonya. Saya Kak, mau bertanya. Nama saya Rara, asal Kabupaten Jombang. Saya mau bertanya yang tadi terkait tentang action. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin mulai dari A sampai Z. Misal nih Kak, kalau seumpama kita mau melakukan action, cuman kita sendiri itu tidak tahu bagaimana cara kita memulai action itu sendiri. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita memulai action dengan awal gitu. Awal actionnya bagaimana? Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara memulai action ya, tentu berbeda-beda sesuai dengan orangnya dan juga sesuai situasi juga keadaan yang sedang kita hadapi. Ya, sebelum kita memulai action, kita terlebih dahulu mengenali tujuan yang ingin kita capai itu apa. Kita harus mencapai pada posisi di mana kita betul-betul merasa menginginkan dan betul-betul tergugah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu terlebih dahulu. Dan itu penting. Kita ingin memulai action tapi kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu alasannya apa, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, itu juga akan salah kaprah. Kita sudah tahu tujuannya seperti apa, baru kita lihat kira-kira apakah kita mempunyai kemauan, apakah kita mempunyai potensi, atau cuma ikut-ikutan, atau kita cuma sekedar ingin melampiaskan, atau istilahnya cuma sekedar singgah, atau cuma ingin sekedar menjadikan itu sebagai pelarian. Kita harus paham terlebih dahulu. Ya.
Ketika kita sudah paham dengan hal tersebut, kita bisa mengkondisikan dan juga bisa memposisikan diri kita untuk memulai action. Ya, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu posisi diri kita dan kemampuan diri kita, bentuk medan yang akan kita hadapi seperti apa, baru kita memulai action. Kalau seorang perenang, tentu dia sudah mempelajari teori. Dia ingin menjadi juara renang tingkat dunia. Dia sudah mempelajari bagaimana cara berenang dengan gaya katak, gaya bebas, gaya punggung, ya, gaya rebahan, dan lain sebagainya. Dia sudah menguasai semua teori-teori tentang berenang, tapi dia nggak pernah terjun ke kolam renang, apakah dia akan menjadi seorang juara dunia? Sampai hari kiamat pun insya Allah tidak akan pernah menjadi juara dunia dalam bidang renang. Kenapa? Karena dia tidak pernah menceburkan dirinya ke kolam renang. Itu. Memang pada dasarnya akan ada pembatas yang tinggi. Akan ada tembok besi yang menghalangi kita. Antara kemauan dan juga rasa takut, rasa khawatir. Nanti kalau kita terjun ke kolam, kira-kira kita ngambang nggak ya? Nanti kita kalau terjun ke kolam, kira-kira bakalan tenggelam atau bakalan mati atau gimana ya? Kalau kita terjebak dalam prasangka seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengetahui apa yang ada di depan kita. Ya. Maka untuk memulai action adalah dengan memaksa diri kita, memberanikan diri kita untuk terjun ke kolamnya secara langsung. Setelah kita terjun ke kolam itu, ya Rara, ya kita akan tahu, oh ternyata dalamnya segini. Oh ternyata airnya nggak biru ya. Kenapa selama ini kok di buku gambar itu kok selalu diwarnakan biru sih? Kita akan tahu keadaan yang seperti itu nanti setelah kita memulai action kita. Paksakan diri kita. Tembus pembatas kekhawatiran. Tentu kalau kita sendiri anak-anak S1 nggak bakalan pernah bisa mendapatkan gelar apapun kalau kita cuma membayangkan skripsi itu gimana sih, seminar proposal itu gimana sih susahnya ngejar tanda tangan dari dosen-dosen pembimbing, gimana sih rasanya yudisium. Kalau kita cuma sekedar membayangkan, sampai kapanpun kita akan terjebak dalam dunia bayangan saja. Maka sederhananya seperti itu, Rara. Ya, kalau ditanya bagaimana cara memulai action, ya kita mempunyai jawaban masing-masing. Itu ya dari Kakak Rara. Terima kasih, Kak. Saya boleh bertanya, Kak Anissa? Tadi kan dijelaskan di step-stepnya itu untuk Silakan. ya untuk mencapai sebuah tujuan kan pasti ada step-stepnya, tahapan-tahapannya gitu kan, Kak. Nah, terus semisalnya kita itu terkendala dengan salah satu step atau macam-macam lah, contohnya kayak kendala bahasa dan juga alur ceritanya yang tadinya kita mengimajinasinya seperti ini, terus pas kita mau lanjut ke apa bait setelahnya itu nggak nyambung ya gitu. Nah, terus gimana itu solusinya, Kak Ehsan? Boleh langsung dijawab Oke. dulu Kak Kamal. Ketika kita menghadapi posisi dan juga keadaan yang seperti itu, ya kita mungkin sudah melangkah pada satu step ke step selanjutnya, kemudian step ketiga terhalang atau kemudian terhambat. Itu bukan berarti kita mengubur semua step yang sudah kita lakukan atau kita mengubur step-step yang akan kita lakukan ke depannya.
bukan seperti itu ya. Ketika kita gagal dalam satu hal bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang sudah kita lakukan atau kita harus menanggalkan apa yang sudah kita kerjakan, enggak ya. Cukup kita fokus dengan apa yang sudah kita lakukan, cukup kita fokus dengan apa yang sudah kita kerjakan, sembari kita melakukan evaluasi, sembari kita melakukan yang namanya perbaikan, sembari kita melakukan yang namanya strategi-strategi jitu untuk memenuhi atau untuk mendapatkan motivasi yang tepat, skill yang tepat, kemampuan yang tepat. Misalkan kita bahasanya belum bisa atau kemungkinan atau idenya kurang pas dan lain sebagainya, kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita lakukan sembari kita menutupi atau kita melengkapi hal-hal yang belum kita kuasai secara maksimal. Ya, terkait juga dengan ide, terkait juga dengan yang namanya terkhusus dalam fiksi ya. Kalau kita berbicara tentang yang namanya ide cerita, tentu ada mandek, ya, ada block writer namanya, ada yang namanya ketika penulis itu bingung, ini mau diapain lagi. Banyak cara untuk menghindari hal itu, salah satunya dengan fokus dengan outline, fokus dengan kerangka. Ketika misalkan kita sudah membuat kerangka tapi juga masih mentok, itu berarti kita perlu memperbaiki ide kita. Atau kita perlu memahami ide kita lagi. Boleh ambil dibaca ulang lagi. Sebenarnya apa sih yang ingin kita capai? Sebenarnya apa sih yang ingin kita wujudkan dari cerita kita? Tapi dalam dunia kepenulisan itu ada yang namanya proofreader ya. Proofreader ini tugasnya dan juga fungsinya dia nggak fokus kepada istilahnya apa ya? Dia nggak terlalu fokus dengan yang namanya bagaimana ide itu kita kembangkan, tapi dia akan fokus kepada bagaimana proses ide itu dijalankan. Misalkan akan mandek di bagian ini, maka proofreader akan menjalankan perannya dan akan menjalankan fungsinya untuk mencari solusi. Kira-kira ini kalau dijadikan seperti ini bagaimana? Kira-kira kalau misalkan tokoh ini kita tambahkan lagi tokoh satu, kemudian kita jadikan seperti ini, itu seperti apa? Banyak hal untuk kita bisa menyelesaikan apa yang ingin kita selesaikan. Yang penting kita mau menyelesaikan. Seperti itu Mas Irawan. Terima kasih Kak. Oh, tadi kan saya jelaskan untuk 2 orang penanya ya Kak. Tapi ini kan ada pertanyaan dari room chat juga. Gimana Kak? Mau dijawab sekalian? Silakan. Ya. Saya bacakan ya Kak. Mana coba? Sebentar. Loh kok hilang? Boleh di-share ulang lagi Kak Anggra ini? Tadi saya soalnya keluar. Atau langsung Saya bacakan aja. Anggra ini silakan. Atau langsung Saya ditanyakan bantu saja. bacakan. Oh iya. Boleh Kak Mara, silakan. Oke, saya bacakan ya. Hmm. Saya Anggraini Rusli Asar Makassar. Jadi dalam dunia kepenulisan fiksi, apakah untuk mendapatkan inspirasi, haruskah terlebih dahulu mengumpulkan atau mendalami sumber-sumber referensi dari buku-buku fiksi juga? Terima kasih. Sebenarnya gini ya, ini menjadi suatu problema juga ketika seorang penulis fiksi itu dihadapkan pada 2 hal. Apakah dia akan menulis fiksi itu fluor dengan dunia fiksinya, dengan daya imajinasinya, tanpa ada sangkut pautnya dengan saintis atau hal-hal yang historical, atau hal-hal yang misalkan benar terjadi di masyarakat. Atau seorang fiksi itu menulis tapi dengan koridor atau dengan ruang lingkup yang masih bersinggungan dengan yang namanya histori masyarakat, histori sebuah negara, atau bagaimana saintis, hal-hal yang sains, hal-hal yang ilmiah masuk ke dalam dunia sastra dan ranah sastra.
sebenarnya ada dua hal yang kemungkinan terjadi ya. Tapi dalam ranah fiksi sebenarnya nggak ada himbauan atau nggak ada tuntutan untuk kita harus membaca referensi dari buku-buku fiksi lainnya, enggak. Dari karya-karya fiksi lain yang cukup kita perhatikan adalah mungkin gaya bahasa, bagaimana penulis itu membuat yang namanya narasi, bagaimana penulis itu membuat yang namanya penurunan, bagaimana penulis membuat yang namanya pemantik menuju sebuah konflik, bagaimana penulis menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana penulis membuat ending cerita. Ya, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita pelajari. Ya. Tapi untuk ide cerita dan juga bagaimana cerita dijalankan itu nggak ada tuntutan bagi kita untuk menjadikan novel-novel lain sebagai referensi. Ya. Mungkin kalau dalam segi penulisan bisa, tapi dalam segi kisah, alangkah lebih baiknya kita menulis kisah yang berbeda dari kisah-kisah yang sudah ada. Dan ini biasanya juga jadi pertimbangan banyak penerbit ya. Ketika ada penulis baru yang datang dengan gaya tulisan yang sama dengan penulis sebelumnya, dengan cerita yang sama dengan penulis yang sebelumnya, tentu penerbit akan memilih penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Daripada penulis baru yang datang dengan hal yang sama, yang ditawarkan juga serupa dengan penulis sebelumnya. Jadi, ketika kita menjadi seorang penulis, datanglah dengan ide yang baru, dengan gaya yang baru, dengan sudut pandang yang berbeda, dan itu tentu akan menjadi daya tarik bagi penerbit-penerbit untuk menerima buku kita. Jadi ya, beda dengan halnya ketika kita menulis sebuah karya fiksi dengan improvisasi, tapi menggunakan latar belakang tempat yang nyata adanya, dengan sejarah yang kuat, dengan budaya yang kental. Katakanlah misalkan kayak Buya Hamka yang menulis tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya, secara kisah itu adalah fiksi. Ya, tapi juga ada kejadian yang serupa yang terjadi dengan apa yang ditulis oleh Buya Hamka. Ada improvisasi di sana, ada juga yang namanya historical yang terjaga, ada saintis yang disesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa ngasal sih kalau kita nulis buku fiksi. Ya. Kalau misalkan ayo kita nulis buku fiksi, tapi kemudian kita di buku fiksi kita itu menuliskan hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 15 Agustus 1945, ya kamu akan ditertawakan oleh masyarakat. Karena faktanya secara umum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Gitu. Itu contoh simpelnya untuk Rusli ya. Bagaimana Kak Anggraini? Sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke. Oh, baiklah, tak terasa sudah ada 3 penanya pada sesi tanya jawab kali ini. Saya rasa cukup untuk pertanyaan kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan di lain waktu dan di ruang yang berbeda. Sekarang mungkin saya ingin memberikan waktu dan tempatnya untuk Kak Kamal sebagai closing statement. Oke, untuk closing statement ini untuk saya ingin menyampaikan apa yang kita sampaikan tadi, yang sembari akan mengingatkan kepada teman-teman semua dan mengajak kepada teman-teman semua. Pertama, kita memposisikan dunia tulis menulis dan juga dunia literasi pada posisi yang tepat terlebih dahulu. Ya, kalau kita ingin serius untuk terjun dalam dunia ini, dalam dunia kebermanfaatan bagi orang lain, dalam dunia investasi untuk menuju keabadian, tentu kita harus memposisikannya dalam hidup kita secara tepat dan juga secara agung. Dalam artian jangan lagi ketika kita menyinggung masalah tulis menulis, kita memposisikannya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya.
Kalau kita sudah menjadikan dunia tulis-menulis sebagai prioritas kita, ya insya Allah kita ingin mengatur jadwal menulis atau kita ingin berkarya berapa buku pun, insya Allah akan lebih mudah dan juga akan lebih bisa kita hayati lebih baik lagi. Kemudian juga teman-teman semuanya, ya kita mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang kita masing-masing. Ya, kita mempunyai daya saing yang betul-betul luar biasa dan kita juga mempunyai panggung sukses masing-masing dan mempunyai waktu sukses masing-masing. Ya, maka kita sama-sama fokus dan sama-sama konsentrasi dengan apa yang kita miliki dan apa yang akan kita kerjakan. Khusus dalam dunia tulis-menulis, dan mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang dekat dengan kita, kemudian kita tekuni betul-betul dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Ya, itu aja dari kakak. Ya, kakak senang banget malam ini bisa bertemu dan juga bersilaturahmi dengan semuanya. Ya, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya dan juga menjadi awal yang baik untuk kita bareng-bareng, untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang mempunyai visi dan misi kebermanfaatan yang lebih luas lagi dan juga lebih banyak lagi. Ya, nanti mungkin Mbak Anissa, nanti yang mau buku kakak, ya 1/4 dan juga 5.1 koma, ya sebenarnya ada di Gramedia juga di seluruh Indonesia masih ada. Tapi yang mau pesan dengan kakak pun juga silahkan. Karena kakak juga punya stoknya, ya, jadi mau pesan dengan kakak ya nggak masalah. Ya. Itu aja dari kakak semuanya, ya salam kenal dan juga selamat beristirahat. Terima kasih atas segala kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan untuk kakak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, ya tetap istiqomah, tetap konsisten dalam kebaikan. Ya, be the best and the show must go on. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara Semira pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat sekali kepada Kak Kamal yang telah membagikan ilmunya, memberikan insight baru tentang kepenulisan terhadap kita, memberikan motivasi yang sangat luar biasa sehingga banyak hal lagi yang telah kita terima lagi dan semoga dapat kita implementasikan khususnya pada dunia kepenulisan. Nah, selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertahan hingga larut malam ini, apalagi yang di waktu Indonesia bagian tengah, ini sudah tengah malam ya. Semoga Allah hitung lelahnya sebagai lillah dan semoga ilmunya juga Allah kumpulkan di hatinya sehingga dapat terjaga hingga jangka waktu yang panjang. Saya mewakili komunitas Pena Senja, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tadi ada trigger-trigger yang harus dihadapi, bahkan ganti room dan sebagainya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah kami lakukan. Semoga kedepannya dapat kami evaluasi kembali. Nah, untuk info lebih lanjut tentang buku-buku Kak Hangka tadi, kami akan informasikan di WAG nantinya. Nah, akhir kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari panitia untuk kekurangannya. Semoga ada ruang temu lainnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.